terlalu nyaman ya untuk teman-teman ya, tapi ini laptop saya bermasalah. Nggak tahu kenapa ya, mohon maaf. Jadi saya pakai dua device untuk bisa masuk ke audionya ya. Sementara untuk presentasinya nanti saya akan gunakan akun yang satu lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Ini adalah kelas 5J ya. 5J dan 5 apa ini? I ya. Kemudian ada teman-teman yang bergabung dari 5E, kelas yang tadi pagi, karena saya waktunya kalau pagi tidak bisa. Untuk mata kuliah manajemen irigasi pertanian. Terima kasih sudah hadir tepat waktu ya, teman-teman. Hari ini pertemuan ke-10 ya. Kita baru 10 kali dengan hari ini. Sebagaimana yang sudah disampaikan di pertemuan pekan lalu, hari ini kita akan membahas tentang irigasi teknis ya, kemudian setengah teknis dan irigasi sederhana. Pekan lalu sudah bisa ya menghitung debit dari rumus, juga pengukuran menggunakan wadah ya, dengan metode metode apung ya, kemudian yang terkait dengan metode tidak langsung. Nah, itu sudah pekan lalu. Kemudian metode langsungnya itu akan dibahas hari ini berkaitan dengan pemahaman teman-teman terhadap irigasi teknis ya. Irigasi teknis itu bukan irigasi tetes ya, beda banget ya, banget beda. Irigasi teknis. Sebentar, saya share screen dulu ya. Baik. Sudah bisa dilihat oleh teman-teman ya di layar? Ya, Ibu. Oke, terima kasih sudah menjawab ya. Ini karena saya terkendala dengan device-nya, jadi pakai dua device. Semoga kalian nggak bingung ya. Ini orang yang sama ya, pakai dua device. Baik, nah ini irigasi teknis, tengah teknis, dan irigasi tradisional. Ada yang sudah pernah dengar belum? Kita pemanasan dulu lah. Apa nih? Ada yang sudah pernah dengar? Yang pasti bukan irigasi teknis ya. Tadi sudah saya mention. Apakah irigasi teknis? Boleh dijawab, salah juga nggak masalah. Yang penting kalian semangat belajarnya. Apa coba irigasi teknis itu? Atau yang kalian pikirkan, apa sih? Kok ya ada irigasi teknis setengah teknis gitu ya? Atau irigasi tradisional apa itu ya? Silakan. Saya boleh tunjuk saja ya, daripada teman-teman diem aja, kita efisien aja belajarnya ya. Dari kelas I deh. Anindya. Halo Anindya. Apa yang kamu pikirkan? Irigasi teknis itu apa sih? Kalau menurut pemikiran kamu sendiri. Kalian boleh sambil browsing juga boleh, silakan ya. Gimana Anindya? Sistem irigasi yang secara modern nggak sih, Bu? Secara Sudah modern itu dikelola. seperti apa? Ya, gimana tuh? Maksudnya dikelola aon ya. Kan irigasi tetes kan modern ya. Tapi itu Ya. bukan irigasi teknis ya. Beda ya. Oke, gimana jadinya? Belum tahu? Belum tahu nggak apa-apa. Kurang tahu, Ibu. Oke, terima kasih sudah menjawab. Dari kelas I lagi ya. Kelas I banyak nih isinya nih. Rival Fauzan, silakan. Apa yang kamu tahu tentang irigasi teknis, tengah teknis, atau Bu? Ya ampun Bu, saya baru pertama kali ini dengar Bu. Nggak apa-apa bilang gitu juga ya.
Silakan Rival. Aduh, Rival udah bangun belum nih ya? Oke. Rival ada apa enggak nih? Teman-teman, kalau kuliah sesuai dengan jadwal, berarti harusnya kalian sudah prepare ya bahwa jam segini adalah kuliah manajemen irigasi pertanian. Berarti kalian sudah mengkondisikan saat ini itu kuota, misalnya kalian ada di kampus, kemudian bisa open kamera, kalau ditanya bisa open mikrofonnya, begitu ya. Karena ini dijadwalkan, kecuali kalau saya tanya sama teman-teman dari kelas 5E. Sekarang ini bukan jadwalnya mereka, jadi kalau mereka tidak open mic, tidak open mikrofon, saya bisa pahami. Tapi kelas yang 5I dan 5J, ini kan jadwal kalian kan ya? Nanti saya anggap kalian tidak hadir loh. Kalau saya panggil kemudian tidak ada ya teman-teman ya. Ini kan sudah semester 5, bukan anak baru masuk kuliah. Ya, bukan anak baru masuk kuliah, terus nggak ngerti atau nggak paham apa sih namanya adab perkuliahan menggunakan Zoom ya. Ini kan kuliah, saya aja mencoba ya, walaupun ini ada kendala, saya coba supaya saya tetap bisa open kamera ya. Kemudian saya pakai device satu lagi untuk bisa masuk audionya. Silakan, karena ini bukan jadwal yang lain gitu. Silakan Rival, apa yang kamu Ya tahu Bu, nih? maaf Bu, Ali baru searching Bu. Kalau yang saya tahu nih, menurut Google, irigasi teknis itu sistem pengairan yang airnya dapat diatur dan diukur, serta dilengkapi dengan jaringan, saluran, dan bangunan permanen yang terpisah antara saluran pemberi dan pembuang air, Bu. Oke, terima kasih. Oke, makasih ya Rival. Nah, itu betul jawabannya. Betul jawabannya, tapi kamu bisa bayangkan nggak seperti apa sih? Seperti apa gitu kan salurannya itu bisa diukur, bisa diatur, kemudian juga dia apa itu namanya berupa bangunan permanen gitu. Nah, macam mana itu bangunan permanen? Apakah dia seperti rumah? Kayak Talita Nisrin Nawati. Iya Ibu, kenapa? Coba kamu gambarkan, tadi kan Rival udah bilang tuh bangunan permanen. Kayak mana itu bangunan permanen irigasi? Pernah lihat? Pernah jalan-jalan ke Oke, sawah? mungkin dari pikiran saya kalau soal irigasi teknis yang permanen ini mungkin dibuatnya dari beton kali ya Bu, terus dilengkapi pintu airnya sendiri kayak serta alat ukurnya gitu Bu. Oke. Talita, kamu sudah menyelamatkan diri kamu sendiri ya. Betul ya. Ya, jadi ada pintu air. Nah, pintu air kan nggak yang hari ini ada besok udah menghilang gitu ya. Atau misalkan hari ini baru dibuat untuk besok ini kan. Enggak ya. Tapi dia permanen. Makasih ya. Siapa namanya? Talita sudah berbagi. Kalau waduk, Bu, waduk bisa nggak, Bu? Waduk? Oh iya, tentu. Itu adalah salah satu bangunan irigasi teknis. Nanti ada macam-macam ya. Betul ya. Nah, kan kalau coba dicari kalian jadi paham karena sebenarnya setiap kita itu sudah pernah ya, minimal lah ya kalau kalian pernah ke sawah atau apa jalan-jalan ke waduk itu sebenarnya kalian sudah mengenal apa ya, sudah pernah melihat. Nah, itu ya irigasi teknis. Saya yakinlah kalau anak-anak yang mengambil jurusannya ke pertanian itu setidaknya pernah jalan-jalan untuk mengunjungi ya bangunan ini ya irigasi. Oke, terima kasih Talita dan siapa tadi Rival ya. Ini saya mau unpin.
Talita. Oke, baik. Saya lanjut lagi ya. Kita akan masuk tuh irigasi teknis. Nah, kalau setengah teknis bagaimana? Ya. Nah, ini sudah pernah ya disampaikan Bu Rita ya tentang irigasi dan drainase itu pengertiannya apa. Ini harus difahami ya. Irigasi itu ada air yang masuk yang masuk ke dalam entah itu lahan ladang ya ataupun sawah. Nah, itu irigasi untuk menyediakan air ya. Kemudian kalau drainase itu berarti yang keluar. Ya, kelebihan air ya. Air buangan lah istilahnya gitu ya. Salurannya ada dua berarti irigasi dan drainase. Tapi ada juga saluran yang dia juga irigasi, dia juga drainase. Jadi double function. Ada yang seperti itu. Nah, ini ya bangunannya nih. Nih bangunannya ya. Oke, sebentar ya. Pastinya talitanya saya unpin dulu ya. Baik. Oke. Ya, kita lanjut. Nah, jaringan irigasi, kalau kita dengar istilah jaringan ya, berarti bukan cuma satu ya. Kalau jaringan itu berarti seperti satu sistem. Jadi ada yang kita sebut saluran, ada yang kita sebut pelengkap ya, ada yang bangunan utamanya begitu, bangunan pelengkap. Nah, saya yakin lah ya untuk pengaturan air irigasi ini kita bisa lihat ada yang pernah kan ya ke bendungan, ada yang udah pernah ke bendungan, ada ke waduk paling dekat nih bendungan Sindang Heula. Ada yang udah jalan-jalan ke sana? Bendungan Sindang Heula. Dekat ya dari kampus Sindang Sari. Belum ada. Kalau bendungan Pamarayan, ada nggak yang suka yang mungkin rumahnya deket sana kali nggak? Bendungan Pamarayan. Lewat, Ibu. Siapa itu tadi ya? Paling pernah lewat Ibu kalau bendungan Pamarayan. Nah, oke, kamu cerita dulu kayak apa tuh bendungan Pamarayan tuh sebesar apa misalnya gitu. Mungkin temannya belum tahu ya, belum pernah lewat-lewat situ. Coba cerita. Ya bendungannya itu lumayan lebar sih Bu, gede banget malah kalau misalnya di ini mah. Jadi bendungan itu bukan bendungan yang kecil, dia itu juga ada pengairan ke tempat yang lainnya gitu jadi Bu. Nah, yang Dia kamu lihat apa tuh? Kayak ada aliran terpisah sendiri Bu dari bendungan Pamarayan itu. Oke, ini saya zoom out ya. Saya zoom out. Ini yang ada kursor saya nih. Nah, ini tuh bendungan ya. Nah, jadi kalau bendungan itu mesti ada pintu airnya, ya nggak? Siapa tadi tuh? Satria ya? Ada pintunya, karena memang fungsinya membendung air. Agar apa? Agar ketinggian airnya naik. Jadi kalau misalkan dia sungainya itu mengalir terus ya arusnya, itu kalau kita bendung ya seperti kita membuat penahan sehingga airnya itu akan naik ketinggiannya yang tadinya mungkin hanya setengah meter gitu ya, karena kita bendung itu bisa sampai ketinggian sesuai dengan bendungannya, ketinggian bendungannya itu sesuai dengan ketinggian pintunya. Ya, bisa kita tinggikan sampai 10 meter. Ya, asal kita bendungnya memang sampai segitu ya. Sehingga kalau nanti kita buka pintu airnya sedikit-sedikit, maka aliran airnya itu akan deras dan bisa menjangkau jauh sekali ya salurannya. Nah, itu bendungan ya. Kemudian selain bendungan yang namanya jaring irigasi itu pasti ada saluran, nggak mungkin bendungan terus nggak ada saluran. Tadi temannya udah kasih tahu ya, ada jalur sendiri katanya begitu. Nah, itu memang namanya saluran ya. Jadi satu kesatuan itu udah ada bendungan, kemudian salurannya, terus dari saluran itu kemudian juga ada pintu-pintunya seperti ini ya. Ada pintu-pintunya nih. Kemudian ada bangunan bagi. Apa pula bangunan bagi ya? Nah, yang seperti ini. Ini biasanya yang kursor saya ada di sana ya bergerak. Nah, ini biasanya berada di saluran
primer menuju sekunder. Jadi kalau yang dekat dengan bendungan ini namanya saluran primer nih, karena kan dia besar ya, dia tuh mendapatkan air langsung dari bendungan atau dari waduk, masuk ke saluran primer. Saluran primer itu nanti biasanya nggak langsung ke sawah-sawah, kan bisa banjiran ya sawah-sawah itu, tapi dia akan masuk ke bangunan bagi dulu, bangunan bagi seperti ini. Bangunan bagi nanti ada pintunya ya. Nah ini bangunan bagi nanti ada pintu airnya. Bisa dinaikkan, diturunkan begitu ya, sehingga dengan bangunan bagi ini maka pembagian airnya dari saluran primer ke saluran sekunder itu menjadi adil. Mana yang membutuhkan, pintunya yang dibuka. Kalau tidak membutuhkan, misalkan dia menjelang waktu panen untuk persawahan ini ya, untuk panen padi, maka ditutup pintunya ya, tidak bisa dialiri oleh air. Airnya tidak mengalir lewat sana karena pintunya ditutup seperti ini. Kalau ini kan dibuka, nah ini ditutup nih. Berarti air yang ke arah kanan ya, yang ke arah pintu kanan ini dia ditutup sehingga yang mengalir terus ke arah depan sini ya, bukan yang ke kanan. Nah, ini ya fungsinya. Jadi, yang namanya jaringan irigasi adalah satu kesatuan nih, saluran dan bangunan lainnya, bangunan utama, bangunan pelengkap ya, untuk memberikan ya pengaturan air irigasi, begitu ya. Baik, nah sekarang kita lihat pakai helikopter view gitu ya. Kita lihat secara keseluruhan supaya kalian paham, karena tadi kan jaringan itu berarti ada banyak ya bagian-bagiannya. Nah, kalau di sini ada aliran sungai, terus kita bendung. Ya, ini bendung nih. Kalau istilahnya kemarin tuh kayak tadi bilang pamarayan ya. Nah, sebelum di bendung itu berarti pasti ada kantong lumpur ya. Kenapa? Supaya kotoran, debris atau lumpur ya itu tidak menumpuk ya di bendung sini atau di pintu airnya. Jadi pasti dia akan ada yang namanya kantong lumpur kalau ada bendung itu. Ya, supaya tadi sampah-sampah apa segala macam itu tidak menghalangi air masuk ke saluran primer atau saluran induk. Jadi sini dibendung, kantong lumpur, baru dia akan ada saluran. Nah, tadi ya, kalian sudah lihat di sini tadi tuh ada pintu bagi. Ada bangunan bagi di sini nih, ada pintu-pintu nih. Pintu masuk saluran induk, bangunan bagi dari saluran primer ke sekunder, kemudian ada bagi sadap ya. Bagi sadap tuh berarti dia ada pintu ya yang baginya itu berupa pintu sadap gitu ya, bukan hanya bangunan bagi saja. Kemudian dari saluran primer kalau kita bagi, maka salurannya akan mengecil. Namanya saluran sekunder. Terus nanti ada bangunan sadap lagi, maka kita akan memasuki saluran yang lebih kecil lagi dari sekunder, yaitu saluran tersier. Terus kalau misalnya di dalam saluran tersier itu terdapat box atau bangunan bagi, nah itu akan menuju ke saluran kuarter. Ya, sampai saluran kuarter nih. Kemudian barulah dia tuh ya ada pembagi-bagi ke persawahannya. Ya, jadi teman-teman, jaringan irigasi yang kita sebut teknis, tengah teknis, sederhana atau tradisional itu sebenarnya adalah istilah untuk jaringan irigasi ya, jaringan irigasi di untuk persawahan. Ya, jadi bukan yang misalkan di kebun gitu ya, di kebun Karangkitri kita sebutnya jaringan irigasi teknis gitu. Bukan ya teman-teman, itu berbeda lagi. Kalau ini kita sebutnya jaringan irigasi untuk di lahan ya, persawahan. Nah, siapa yang membangun bendungan? Ada yang tahu? Siapa yang bertugas membangun ini nih, saluran primer, bangunan bagi, membuat pintu-pintu di sini ya, kemudian salurannya sampai ke yang seperti ini nih, persawahannya ini,
Nah, yang macam ini siapakah yang buat ini? Siapa yang bangun? Ada yang tahu? PUPR, Bu. Siapa dia, Kak? Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bukan, Bu? Iya. PU ya, biasanya kalau kita bilangnya berarti Dirjen PU ya, karena kan dia juga terkait dengan perumahan rakyat ya. Jadi yang membangun semua jaringan ini adalah Kementerian PUPR ya, Dirjen PU ya, Pekerjaan Umum. Ini yang membangun semuanya ya. Sehingga memang kalau kita lihat tidak semua daerah, saya tidak bilang provinsi ya, tidak semua daerah itu memiliki jaringan irigasi. Nah, kalau jaringan irigasinya itu lengkap, maka kita sebut jaringan irigasi teknis. Kalau tidak lengkap, emang ada yang tidak lengkap, Bu? Ada. Ada yang tidak lengkap. Dia punya bendungan, tapi dia tidak punya bangunan-bangunan permanennya. Tadi siapa rival sempat sebut ya, bangunan permanen. Ada yang tidak punya bangunan permanen, yang macam ininya nggak ada. Adanya langsung saluran-saluran yang kecil-kecil gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang sampai ke box quarter itu ada, itu namanya jaringan irigasi teknis. Berarti dari kementerian itu sudah membangun lengkap semua bangunan irigasinya. Sudah ada bendungannya, kemudian kantong lumpur, saluran induk ya, saluran primer tadi sama ya, induk dan primer. Kemudian bangunan baginya, pintu sadap, terus sampai ke box tersier, sampai kemudian yang namanya bendungan itu bisa melayani ratusan ribu hektar sawah. Saya bilang ratusan ribu hektar sawah. Berarti sebesar apa itu bendungan? Tadi kan siapa yang tadi bilang bendungan Pamarayan? Oh, besar banget, Bu. Iya, besar karena dia adanya di Kabupaten Serang, dia juga melayani sawah-sawah yang ada di Kota Serang. Ya, yang ada di Kota Serang. Dia tetap ya. Jadi ininya nih, salurannya itu saluran kuarternya bahkan sampai ke Kota Serang. Berarti kan luar biasa, berapa ratusan ribu hektar ya. Baik, nah jadi jaringan irigasi itu ada yang merupakan bangunan utamanya, kemudian ada salurannya, kemudian ada bangunan bagi, ada bagi sadap. Jadi kalau bangunan bagi itu berarti tidak ada pintunya ya. Kalau bangunan bagi sadap berarti ada bangunan baginya, kemudian ada pintunya. Kalau bangunan sadap berarti dia cuma pintu saja, bisa dibuka tutup, tapi tidak bisa membagi kanan, kiri, lurus gitu ya, belok gitu, tidak bisa. Nah, kalau bangunan pelengkap nanti kita lihat seperti apa. Baik ya, begitu ya. Nah sekarang kita lihat nih. Jadi ada bangunan utama. Tadi temannya sudah bilang bangunan utama contohnya adalah bendungan. Bisa juga bendungannya juga ada selain bendungan ya. Kalau bendungan kan berarti sumber airnya dari sungai. Kemudian dibendung. Ada lagi misalnya waduk gitu ya. Waduk itu kan biasanya bukan dari sungai, dia menampung air ya, menampung air, kemudian untuk pembangkit tenaga sekaligus juga dia digunakan untuk irigasi ya, untuk pertanian ya. Kemudian bangunan pembawa. Nah, kalau ini istilahnya untuk saluran ya. Kalau kita nih orang umum biasanya bilangnya saluran. Padahal kalau dalam sipil itu bilangnya bangunan pembawa. Ya, kita kadang sebutnya saluran ya, saluran primer, saluran sekunder, saluran tersier, saluran kuarter. Kemudian ada bangunan bagi dan sadap. Yang tadi ya sudah kalian lihat. Kemudian ada bangunan pengatur dan pengukur. Macam mana bangunan pengukur, pengatur? Tadi disebut juga ya sama temannya bisa mengatur, bisa mengukur. Nah, nanti kita lihat ya seperti apanya. Kemudian, nah ini yang tidak lupa. Ini yang jaringan irigasi teknis dan setengah teknis. Catat ya. Penting. 4 dan 5 ini yang membedakan
membedakan antara jaringan irigasi teknis dan setengah teknis. Sama-sama ada bendungannya. Dia ada waduk, ada saluran, ada untuk yang membaginya. Tapi tidak ada pengatur dan pengukur, kemudian drainasenya tidak ada. Ya, berarti itu jaringan irigasi setengah teknis ya. Oke, ini layoutnya. Mungkin nanti kalau di agri saya tidak perlu sampai kalian menghitung semua ya, karena cukup rumit biasanya di agro sih ya menghitung ini. Nanti kalau kalian mungkin ke ini saja ya untuk pengetahuan tambahan kalau misalnya mau. Nah, ini dibendung, kemudian masuk ke pembagi ya, saluran primer. Kemudian ini yang kuning, saluran sekunder ya, ini sekunder, kemudian ada bagi lagi, baru ke tersier gitu. Biasanya ini, biasanya saya memberikan tugas mahasiswa itu menghitung debit airnya di sini nih. Di bendung itu harus tersedia berapa, di saluran primernya berapa, di saluran tersiernya berapa. Biasanya seperti itu. Jadi tahu, oh oke, ini ada sekian banyak sawah, kemudian juga kebutuhan airnya sekian, ini sekian, ini sekian, ini sekian, sekian gitu ya, berapa banyak sawah itu, sehingga kita harus tahu berapa air yang harus tersedia di sini, begitu. Debitnya harus berapa? Apakah debitnya cukup atau kurang? Ya, kalau misalkan kita angkat pintu airnya sekian, berarti debitnya berapa? Itu cukup nggak buat mengairi sampai yang tersier atau yang kuarter sampai enggak gitu ya? Itu biasanya menghitung sampai ke sana. Nah, ini macam ini baru yang sekunder. Ini masih ada lagi ya, ke sana-sananya masih ada potongannya ya. Nih, jadi sawah itu, waduh banyak banget ya. Nih ya guys, nih lihat nih. Ini satu ini membayangkannya 10 hektar. Jadi saya bayangin 10 hektar ya. Ini waduh banyak banget nih, 69 hektar. 83 hektar. Bayangkan itu berasal dari satu sungai yang dibendung. Ini di Cirasea ya, bukan di Banten, bukan. Tuh ya. Nah, Gunung Letik di mana? Jawa Barat ya, daerah Bogor nih. Jadi luar biasa kalau kita melakukan pembendungan untuk sungai itu bisa melayani sampai ya kalian hitung aja sendiri kalau ini ya udah puluhan hampir seratusan hektar, ada banyak sekali petakan sawahnya ya, maka dia melayaninya hingga ratusan ya, ribu bahkan ya, ratusan ribu hektar. Kita masuk ke masing-masing ya, bangunan utama. Nah, ini ada bendung, ada pengambilan bebas, waduk, ada stasiun pompa. Ya, oke. Bendung. Udah tahu lah ya, bendung. Ada macam-macam juga bendung. Pokoknya bendung adalah bangunan air yang dibangun melintang sungai, ya. Sengaja dibuat untuk meninggikan elevasi muka air sungai, ya. Jadi tugasnya untuk menyadap, kemudian nanti setelah itu dialirkan secara gravitasi. Ya, makanya ditinggikan ya muka airnya. Ada bendung tetap, bendung gerak, bendung karet. Nah, kalau untuk Pamarayan, menurut kalian dia bendungnya bendung tetap, bendung gerak, apa bendung karet? Izin menjawab, Bu. Kalau menurut saya Bisa. itu bendungan gerak, Bu. Soalnya saya tadi juga baca dari web Kementerian Pekerjaan Umum, itu katanya memainkan peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi sekitar 17.000 hektar sawah di daerah irigasi, Bu. Masya Allah, 17.000 guys, hektar ya, bukan meter persegi ya, hektar. Bendung gerak. Kenapa bendung gerak? Karena ada pintu airnya bisa dibuka tutup ya. Kalau bendung tetap tidak bisa. Nah, ini ada yang pernah ke sini nih? Ada orang Bogor enggak di sini di ruangan ini? Bogor, main-main tuh ke Bogor, lihat bendungan ya. Bendung Katulampa.
Nah, Bendung Katulampa nih. Eh, kemudian, nah ini Bendung Pamarayan, tapi ini sebelum direnovasi ya. Kalau nggak salah warnanya sekarang udah warna-warni ya. Ya Rival ya, warna-warni kan? Udah direnov. Tetap Bu warna kuning. Bendungan, kuning? Iya Udah Bu, ganti lagi ya? masih warna kuning Ibu. Masih warna kuning. Enggak, zaman kapan ya saya lupa juga. Mungkin 2021 barangkali waktu saya masih cukup sering lewat sana. Itu warna-warninya. Ini kan ada banyak nih pintu-pintunya. Itu berwarna. Bukan kayak gini warnanya ya. Ini udah lama ini mah. Nah, ini dibangunnya oleh Belanda ya. Belanda itu kan ahli bendung, ahli irigasi. Kalian kalau mau perdalam irigasi ke Belanda. Nah, ini dibangun oleh Belanda, kemudian direnovasi. Nah, ini memang termasuk bendungan gerak karena ada pintu airnya nggak kelihatan sih dari sini ya. Nanti kalian jalan-jalan ke sana aja biar tahu. Nah, ini Bengawan Solo lah kelihatan nih kalau kayak gini nih ya guys. Nih, ini nih si pintunya ini bisa digerakkan naik turun. Bayangkan ini manusia ini ngambil ikan nih ya. Ini tingginya kan mungkin 180 ya. Ini coba berapa kalinya ini, kan? Jadi ketinggiannya itu yang tadinya mungkin cuman berapa, ya 1 meter lah paling ini mungkin ya, paling dalam gitu kan, tinggi muka airnya itu karena kita bendung ya, ini nanti bisa digerakkan nih pintunya, ya, dinaikkan lagi gitu ya, sehingga dia akan menutupi semuanya, membendung gitu sampai berapa ini 10 meter ya, 1, 2, 3, 4, ya 10 meter mungkin nih, 10 meter ya. Ini bisa ditutup semuanya, kemudian nanti bisa digerakkan. Jadi di airnya itu keluarnya sekian atau sekian yang dibutuhkan berapa. Apakah semuanya digerakkan, buka semua gitu ya, atau ditutup berapa, itu tergantung. Nah, itu harus bisa menghitung ini tadi nih. Nah, ini di sini itu harus tersedia debitnya berapa, karena yang paling jauh butuhnya debit berapa gitu. Jadi sini harus bisa nyampe ke sini. Ya, sementara ini nggak segampang ini ya, teman-teman ya, nggak sesederhana ini gitu. Kalau aslinya kan ini seperti ini. Aslinya lagi kalau kalian ke lahan, bayangkan ya 10 hektar, 80 hektar itu kan bukan sepetak 2 petak kalian jalan kaki gitu kan. Capek lah kalau kita jalan kaki, nggak mungkin kita jalan kaki sampai puluhan hektar ya. Sakit kaki ini. Mesti harus pakai kendaraan. Nah ya, jadi ada bendungan. Nah, bendungan sebesar ini, sebesar Pamarayan itu sampai 17.000 hektar. Apalagi yang lebih besar lagi ya, Bendungan Solo ya. Itu nanti kalian bisa baca-baca karena ini untuk CPMK yang MIP di Agri itu tidak terlalu mendalam ya. Ini seperti untuk pengenalan dan sehingga kalian bisa punya pengetahuan yang umum tentang irigasi pertanian untuk pengelolaan ya, manajemennya. Nah, ini Bendung Karet. Nah, ini Bendungan Karet nih, ini di Kebumen. Ya, Bendungan Karet ini di Kebumen ya, teman-teman. Nah, ini ya karet ya. Jadi nggak seperti tadi. Ini juga Bendungan Karet di Aceh. Besar ya, tuh. Nah, kalau Bendungan Karet tuh biasanya dia tidak ada batu-batuan nih sebelumnya. Ya. Terus arusnya tidak terlalu deras. Beda dengan yang tadi ya, tipikalnya sungai Bengawan Solo ya. Sungai yang di ini juga di Pamarayan itu. Nah, nanti kalau sudah bendung baru ada namanya kantung lumpur yang tadi saya bilang di depan itu. Kalau dia ada bendung pasti ada kantung lumpur untuk menahan itu ya, debris airnya, lumpur-lumpur, sampah begitu. Kemudian yang kedua ada pengambilan bebas. Kalau bendungan itu dibangun oleh kementerian, ya bendungan. Dia berupa bangunan permanen. Tapi kalau pengambilan bebas, ya ini cuma buat menyadap aja. Ya bangunannya tidak permanen, ya
Dan biasanya untuk muka airnya ditinggikan tuh supaya bisa mengalirkan air secara gravitasi. Ada lagi pengambilan dari waduk. Nah, kalau ini juga sama, waduknya kan biasanya dibangun ya oleh pemerintah. Kemudian nanti waduk itu juga digunakan selain untuk irigasi ya, pertanian, biasanya untuk pembangkit listrik, perendam banjir, pariwisata, perikanan ya, untuk jalan-jalan, itu eduwisata dan seterusnya. Itu banyak ya. Nah, ada yang lebih sederhana lagi. Kalau misalkan ya di daerah pegunungan, kan mungkin dia punya sumber air, tapi tidak dibangunkan oleh pemerintah itu bendungan. Nah, itu bisa dilakukan menggunakan pengambilan bebas atau stasiun pompa. Ya, jadi pakai stasiun pompa. Kemudian bangunan pembawa. Bangunan pembawa yang tadi saya bilang dia saluran ya. Nih, ada saluran primer sampai dengan kuarter. Gitu ya, termasuk ada gorong-gorong ya, apa gotnya gitu ya, talang segala macam itu ya. Nah, kalau saluran primer berarti dia airnya ya itu menuju ke saluran sekunder. Jadi dari arah bendungan masuk ke primer, kemudian dia akan membawa air itu ke saluran sekunder dan seterusnya. Ya. Kemudian ada bangunan bagi dan sadap. Tadi di awal sudah diperlihatkan bangunannya seperti apa ya. Jadi memang ada alat pembendungnya di saluran tersebut ya, di saluran primer, sekunder, tersier itu biasanya ada bangunan untuk membagi. Nah, ada alat pembendungnya, ada bangunan ukurnya. Nah, kalau tidak lengkap berarti dia adalah jaringan setengah teknis ya. Oke, ini kita lihat saja ya bangunannya macam ini. Nah, lihat. Nah, ini ya. Banyak sekali debrisnya ini. Aduh, kalau tidak ada kantung lumpur, ini akan menghalangi atau merusak pintu airnya nih, pintu bagi. Ya. Terus ada pintu sadap, pintu bagi, ini pintu bagi. Pintu bagi itu berarti dia akan mengalirkan air apa ya, kalau istilahnya mungkin di jalan raya itu persimpangan. Nah, ini persimpangan. Ada yang belok kanan, belok kiri, lurus ya. Itu namanya berarti bangunan bagi berikut dengan pintu baginya ya. Bangunan bagi dan sadap. Nah, kalau pintu sadap berarti dia sebenarnya satu saluran saja, tapi dia bisa membuka dan menutup. Nah, itu ada pintu sadapnya ya. Jadi pintunya saja di sini ya. Ini kalau pintu bagi itu nanti dia akan membagi ke yang lain. Di pintu bagi di saluran primer dan sekunder ya. Jadi ada cabang tadi ya, persimpangan gitu ya. Oke, lanjut ke, nah ini kalau di yang tersier. Nah, kalau sudah sampai ke jauh sekali biasanya dia ada namanya box bagi. Nah, ini contohnya box bagi tersier ya, macam ini aja. Ini dibilangnya bangunan ya. Jadi kalau kalian bilang ini bangunan tuh bukan bangunan rumah, bukan ya. Misalnya apa yang tingkat gitu, bukan ya. Ini pun disebutnya bangunan ya. Bangunan bagi, ini box bagi. Kalau yang tadi ini bangunan bagi sadap ya. Sadap itu kan berarti dia ditutup, kemudian nanti bisa dibuka, itu ada pintunya. Baik, lanjut ini ya. Nih, yang macam ini dibilang bangunan ini nih, irigasi ya. Nah, kalau sudah ada yang seperti ini berarti jaringan irigasi teknis ya. Setengah teknis juga masuk. Nanti yang nah ini nih. Ini yang tadi saya bilang nomor 4 dan 5 adalah pembeda antara jaringan irigasi teknis dengan setengah teknis. Ya, jadi kalau irigasi teknis itu punya bangunan pengatur dan pengukur. Apa maksudnya? Jadi bisa kita atur berapa debitnya sampai batas-batas yang diperlukan. Jadi debitnya konstan sesuai dengan dibutuhkan. Itu ada namanya bangunan pengatur dan pengukur. Ya, besar alirannya itu kita bisa tahu, oh ini sekian meter kubik per detik ya, atau sekian liter
per detik gitu. Nah, itu bisa tahu tuh ada bangunan ukur. Kayak mana? Kayak ini. Nah, ini ya. Ini namanya bangunan ukur. Bangunan ukur nih. Ya, ada alat ukurnya ya. Seperti ini. Alat ukur aliran bebas. Ada alat ukur yang aliran bawah. Nih ya, di sini nih ada alat ukurnya. Ya. Dan ini harus sesuai ya. Ini miring-miringnya juga ini ada standarnya ya. Orang tuh nggak bisa bikin sembarangan. Ini miringnya berapa gitu ya. Lebar ininya juga harus sesuai. Kenapa? Karena kalau ketinggiannya airnya misalkan di yang hitam pertama, berarti debitnya sekian gitu. Ya, itu karena apa? Karena lebar di sini, lebar di bawah, kemudian ketinggian apa namanya ini sisi yang segitiganya ini, sisi miringnya, itu memang sudah sesuai standar baku. Kalau misalkan dibangun suka-suka, maka ini tidak bisa berlaku. Nih, ya alat ukur alirannya ini tidak bisa berlaku kalau ada orang yang membangun suka-suka gitu. Makanya yang bangun ya harus PUPR ya. Itu ya, ini yang membedakan. Pertama yang membedakan adalah apa? Bangunan pengukur ya. Kemudian yang kelima, ini juga sama pembeda. Ya, adalah bangunan drainase. Jadi kalau jaringan irigasi tradisional itu antara antara irigasi air yang masuk dengan air yang keluar itu salurannya sama. Ada nggak yang bisa kasih contoh? Jaringan irigasi tradisional itu yang kayak apa sih? Kan kalian sudah dengar penjelasannya nih. Kalau irigasi teknis, berarti semua bangunan untuk jaringan irigasi lengkap ada. Kalau jaringan irigasi setengah teknis, yang nomor 4 dan 5 itu tidak ada. Atau yang nomor 4-nya tidak ada. Sementara kalau jaringan irigasi tradisional, itu bangunan utama berupa bendungnya juga tidak permanen. Kemudian tidak ada bangunan sadap, tidak ada bangunan pengukur. Kemudian bangunan drainasenya juga barengan gitu ya. Jadi satu dengan irigasi. Kira-kira yang seperti apa tuh? Ada yang bisa kasih contoh? Irigasi yang kayak gimana tuh ya? Yang termasuk jaringan irigasi tradisional. Ada yang mau kasih contoh? Dari kelas 5J ya, 5J. 5J. Saya pin nih. Astri, Tania. Menurut kamu contohnya apa sih kalau yang tradisional itu, jaringan irigasi tradisional? Irigasi tradisional yang kayak gimana jadinya? Astri, Tania. Masih ada nggak di Zoom ini? Nggak ada. Suara saya masih bisa didengar kan? Masih, Bu. Sih, Bu. Oke, terima kasih. Astri, kamu jangan tidur ya. Coba, seperti apa Astri? Astri nggak tahu, ganti lagi deh. Coba. Safira Lestari, silakan. Apa contohnya sih? Yang jaringan irigasi tradisional itu yang mana ya? Iya, Ibu. Silakan.
Kalau belum tahu boleh bilang belum tahu Bu, apa-apa. Boleh tolong diulang nggak Bu pertanyaannya? Coba temannya kasih tahu pertanyaan saya tadi apa, soalnya saya udah berkali-kali bilangnya. Najwa coba. Najwa ada 2 nih. Najwa Tifal. Coba kasih tahu pertanyaannya apa Najwa? Contoh jaringan irigasi tradisional ya Ibu. Silakan. Kalau yang saya ketahui contohnya itu kayak ini Bu, saluran dari tanah. Jadi salurannya air itu digali langsung dari tanah. Jadi itu ngalirin airnya dari sungai ke sawah. Gimana caranya dari tanah ke sawah? Airnya keluar sendiri apa bagaimana maksudnya? Jadi dibuat saluran air gitu Bu. Jadi saluran airnya itu digali langsung di tanahnya. Terus jadi airnya dari sungai nanti ngalir ke sawah. Jadi sepanjang itu tuh dibuat saluran jadi kayak parit gitu Bu. Oke, ya. Baik, kamu tidak sebut sungai soalnya tadi. Iya. Baik. Makasih Safira. Ya, Sama-sama, Ibu. boleh seperti itu ya. Jadi, kalau irigasi tradisional, bangunan utamanya bisa jadi stasiun pompa. Jadi dipompa tuh dari sungai. Biasanya petani tuh ya yang sawahnya lebih tinggi dari sungai. Ya kan nggak mungkin tuh bakal ngalir seperti yang dibilang sama Safira. Mesti harus pakai pompa, ditarik airnya dari sungai bisa sampai ke sawah gitu ya. Nah, atau pakai pengambilan bebas. Ini yang tadi dibilang oleh Safira ya. Jadi membuat sodetan ya di tepi sungai, menyadap air sungai dialirkan ke sawah ya. Tetapi ini tidak permanen, bukan seperti bendungan yang dimaksud tadi ya, bendungan permanen itu. Ya. Nah, ini ya tidak bisa dilakukan pengaturan ketinggian muka air di sungai. Kalau pakai bendungan yang dibangun pemerintah, tinggi muka airnya bisa diatur. Mau tinggi 10 meter, mau 20 meter ya. Itu bisa ya, tergantung dari bangunan bendungannya. Tapi kalau yang tadi dimaksud oleh Safira, membuat sodetan di pinggir sungai untuk mengalirkan air ke daerah irigasi, itu tidak bisa dilakukan pengaturan tinggi muka air, sehingga yang demikian ya ada pengambilan bebas atau pakai stasiun pompa termasuk ke dalam jaringan irigasi tradisional ya. Baik, terima kasih Safira sudah menjawab. Kita masuk ke yang berikutnya. Maaf ya, saya scroll agak cepat. Ya, jadi begini ya. Jadi jaringan irigasi itu berdasarkan pengaturan, pengukuran, dan kelengkapan fasilitas dibagi menjadi 3, yaitu jaringan irigasi teknis, semi teknis ya, atau sederhana atau tradisional. Bagaimana membedakannya? Jaringan irigasi yang tradisional atau sederhana, debitnya tidak dapat diukur, tidak dapat diatur. Pokoknya air sungainya segitu ya segitu itulah ya. Nggak bisa diatur-atur oleh kita. Kalau irigasi semi teknis nggak bisa diukur, ya bisa diatur, bisa diatur, bisa dibelokin ke kanan, belokin ke kiri, tapi tidak bisa diukur karena tidak ada bangunan ukur seperti tadi ya, ada kayak mistarnya itu tidak ada, maka kita sebut sebagai jaringan irigasi semi teknis.
Nah, kalau fasilitasnya lengkap semua, bangunan irigasinya lengkap semua, disebut jaringan irigasi teknis. Bisa diukur debitnya, bisa juga diatur. Mau debitnya sekian ratus liter per detik misalnya, itu bisa ya. Bisa diukur, diatur juga bisa ya. Seperti itu. Misalnya yang paling terjauh itu sawahnya membutuhkan debitnya sekian liter per detik, maka di bendungnya harus berapa? Di bagian bendungan harus tersedia debit 300 liter per detik misalnya. Jadi tinggikan muka airnya ya sesuai dengan tadi pintu yang bisa digerak sederhana. Itu ya. Oke, yang lain-lainnya saya rasa ini bisa dibaca ya. Ini kalian bisa analisis sendiri. Kalau irigasi tradisional mah biasanya di pedesaan yang mungkin apa ya? Biasanya yang terasering gitu ya. Yang terasering karena dia bisa mengalirkan sendiri airnya itu tidak tersedia irigasi teknisnya. Biasanya irigasi teknis itu karena daerah tersebut kekurangan air sehingga pemerintah melakukan pembangunan seluruh jaringan irigasi yang lengkap sebagai fasilitas untuk para petani. Tapi bukan fasilitas juga karena suruh bayar ya. Kenapa coba debit itu harus kita ukur di sawah-sawah yang dilayani oleh bendungan? Karena petani itu harus bayar sejumlah uang atas air yang dipakai oleh sawah mereka. Makanya harus tahu berapa debitnya, nanti dikalikan. Seperti kalian langganan air dari PDAM, tiap bulan suruh bayar sesuai dengan ukuran itu ya, di mana itu? Di alat ukurnya itu, namanya apa itu? Meterannya ya, di meterannya itu nanti terlihat berapa liter satu bulan ini kalian gunakan, maka kalian bayar sekian gitu ya, dikalikan dengan harga per liternya. Sama petani juga membayar air ya, dikira kalian gratis, enggak, petani itu bayar. Makanya kalau kalian makan tuh dihabiskan ya nasinya, kayak bisa nanam aja ya, buang-buang nasi gitu. Kalau kantin itu disisain makanannya ya, dibuang lah segala sampai basi ya, di rumah dibiarkan seperti itu. Boro-boro ya, kalian bisa nanam padi sampai panen, sampai kemudian menjadi beras, sampai jadi nasi, sampai ke meja makan, sampai ke piring kalian. Belum tentu bisa ya, jadi tolong dihargai. Petani itu luar biasa pengorbanannya untuk kita. Masih mau nanam, ada petani yang sudah give up ya, dijual aja lah sawahnya dapat duit ya, biarin aja orang lain makan gak makan, yang penting saya punya duit gitu ya. Petani yang masih bertahan untuk menanam itu pengorbanannya luar biasa, mereka tidak dapat harga yang pantas sebenarnya. Ini irigasi yang sederhana. Tadi temannya sudah bilang ya. Nah, ini kalau kalian lihat ada garis seperti ini nih elevasi ya. Mana tadi elevasi? Garis ketinggian nih, misalnya 30 meter, 29, 28 meter, 27 meter, 26 meter, 25 dan seterusnya. Berarti puncaknya tuh di sini nih, di atas 36 nih. 36. Nah, kemudian dia ada sungai mengalir dari gunung ini turun ke bawah ya. Kemudian dia di ini ada pengambilan bebas dari sungainya, disodet gitu ya. Kemudian dialirkan ya mungkin dicangkul saja. Ada juga yang pakai pipa gitu ya. Kemudian nanti dialirkan terus ya. Sesuai dengan apa ini namanya, ketinggian tanahnya. Ada elevasinya, terus ke bawah. Jangan mengalir sendiri, nggak perlu pakai pompa gitu, nggak perlu juga ada ketinggian muka air yang diatur. Jadi pokoknya mah biasanya misalkan nih dari ini masuk ke salurannya dari tanah atau dari misalkan udah di semen gitu ya, tapi tidak terlalu besar, kemudian masuk ke persawahan. Nah, masuk ke sawahnya ini ya ternyata penuh ya, masuk ke satu sawah penuh di atas nih, di ketinggian 29 penuh. Nah, di sini kan nanti ada
ada kayak bukaan gitu ya, ada sodetan untuk mengalirkan air ke bawahnya lagi. Nah, ke bawahnya lagi sehingga saluran irigasi untuk yang di ketinggian 28 itu merupakan saluran drainase dari petak sawah di ketinggian 29. Paham ya maksud saya ya? Air irigasi yang masuk ke petak ketinggian 28 adalah air yang merupakan drainase dari yang ketinggian 29. Jadi sama salurannya. Ini juga saluran irigasi, ini juga saluran pembuangan atau saluran drainase. Ini ya, jadi gabungan saluran, gitu ya, teman-teman. Seperti itu, makanya disebut irigasi sederhana. Pengambilannya bebas ya, tidak permanen. Kemudian salurannya juga digabung ya, irigasi drainasenya sama begitu. Kemudian ada yang sudah lebih berkembang nih ya. Ini udah dibagi-bagi lagi, petakannya lebih banyak. Terus pengambilan airnya juga udah dikembangkan ya. Nih, tadinya seperti ini masih sederhana irigasinya, kemudian mungkin secara swadaya juga bisa ya masyarakat itu kemudian membangun yang tadinya pengambilan bebas ya, tidak ada pengawasan air, itu kemudian menjadi semi teknis macam ini. Semi teknis ya. Nih, kemudian sudah dibangun ya bendungan yang semi permanen, kemudian nanti di sini sudah ada pembagiannya ya, masuk ke tanah sawah ini, kemudian dia bisa dibagi ke berikutnya, masuk lagi ke sawah ini, pembagian lagi berikutnya, sehingga saluran irigasi dan drainasenya sudah terpisah, itu disebut semi teknis ya. Semi teknis, saluran irigasi dan drainasenya sudah terpisah, tapi tidak bisa diukur debitnya ya, tidak bisa diukur debit. Oke, sementara kalau yang teknis itu sudah punya bangunan sadap permanen, bisa ada bangunan atur, bangunan ukur ya, bangunan bagi ya, bangunan ukur. Kemudian sudah terpisah antara saluran drainase dan irigasinya. Nah, yang tadi ini ya sudah berkembang sampai seperti ini ya. Jadi ini ya boxnya sudah sampai di sini. Ada box tersier ya. Ini ada saluran tersier, ada bangunan bagi ya di sini sehingga petakan sawahnya lebih banyak sampai ke tersier. Nah, ini kesimpulan kita hari ini. Ya, kesimpulannya sudah klasifikasi jaringan irigasi itu ada tadi ya, teknis, semi teknis dan sederhana. Ya, bangunan utamanya permanen untuk yang teknis. Kemudian ini ya, baru yang sementara. Bangunannya sementara. Seperti ini. Nah, secara keseluruhan efisiensinya lebih tinggi untuk yang irigasi teknis ya, jaringan irigasi teknis lebih tinggi. Nah, ini karena sudah dikembangkan sepenuhnya bisa diukur. Kemudian berapa hektar ya? Wah, ini kalau jaringan irigasi teknis ternyata disebutnya tidak ada batasan ya. Tadi yang Pamarayan itu sampai 17.000 ya hektar ya. Jadi kalau ini kurang dari 500 hektar. Oke, itu saja penyampaian untuk hari ini. Ada pertanyaan silakan. Ibu punten Bu mau tanya Bu. Boleh, Deska. Silakan. Jadi waktu itu saya pernah lihat ya Bu di Kecamatan Kasemen. Jadi itu tuh aliran irigasinya sekunder dekat lahan pertanian. Namun jika petani ingin menggunakan air tersebut harus pakai selang atau pompa untuk mengairi sawahnya. Berarti itu irigasi sekunder ya Bu? Karena kalau tersier kan langsung ke lahannya. Lalu jika petani mengambil air menggunakan pompa atau selang, itu termasuknya irigasi sederhana atau bukan ya Bu? Kalau pakai. Oke, terima kasih, pertanyaan sangat bagus. Jadi ya guys, kalau ada saluran irigasi teknis, entah itu saya akan membalik lagi ke skemanya ya, supaya kalian punya gambaran. Oke, gini nih, ini kan bendungan. Nah, ini kan dari bendungan tuh kan ada tadi kantong lumpur, kemudian dia akan masuk ke saluran primer.
Saluran primer biasanya dia juga ada melayani sawah-sawah. Ada sawah yang dilayani oleh saluran primer, berarti namanya adalah petak primer. Sawahnya namanya petak primer. Kemudian nanti ada bangunan bagi kan dari primer itu ke sekunder, ya, sehingga dia akan masuk ke saluran sekunder. Kemudian saluran sekunder melayani petak-petak sawah. Petak sawahnya disebut petak sekunder. Tadi pertanyaan teman kalian, kalau petani ngambil air dari saluran sekunder itu pakai apa tadi? Pipa? Pompa? Atau pompa, Ibu. Nah, kalian tahu nggak? Itu namanya pencurian. Itu namanya pencurian air. Kecuali memang dia itu punya lahan petakan sawah yang diberi nama petak sekunder, maka dia berhak mendapatkan air dari apa? Misalkan dia petaknya di sini nih. Kemudian dia kan harusnya dari tersier, misalnya nih, dia harusnya dari tersier. Terus karena ini tersiernya airnya mengering, terus dia ambil nih airnya langsung dari sekunder, dari sini nih, pakai pompa, terus ada selangnya jauh sampai ke sini. Itu sebenarnya dia sudah melakukan pencurian air. Kenapa? Karena berapa banyak air yang dia pakai dari saluran itu tidak bisa diukur kan? Dia ngukur nggak berapa banyak tuh, berapa liter dia ambil pakai pompa? Kan enggak. Sementara kalau misalkan petakan ini nih kita buka ya dari salurannya, itu kalau dibukanya sekian berarti air yang mengalir itu debitnya sekian. Itu ketahuan ya, berapa banyaknya debitnya itu kan kemarin kita sudah ngitung tuh debit-debit itu satuannya berapa volume per satuan waktu. Ya, berarti dia harus bayar. Nah, kalau misalkan enggak, nah itu bahaya. Ibaratnya kalian ngambil air yang bocor di pipa PDAM, kalian tampung, terus kalian bikin sendiri pipanya dari situ ke rumah kalian, dapat kalian air, tapi nggak tahu berapa banyak yang kalian pakai. Nah, itu sama seperti itu. Dan disitulah ya kebocoran air terjadi. Makanya tidak pernah bisa sampai 90% nih efisiensinya. Kenapa? Karena suka banyak pengambilan air. Nanti kalian bisa baca-baca ya. Apa namanya? Mungkin bisa jadi salah satu ide penelitian juga ya. Jadi seberapa sih efisiensi irigasi teknis di saluran sekunder daerah Kasemen misalnya gitu ya. Itu bisa dipelajari ya. Jangan-jangan malah dia laksana irigasi sederhana ya 40%. Atau memang bisa jadi juga karena banyaknya pencurian air sehingga harusnya air itu sampai ke saluran tersier bahkan kuarter nggak nyampe karena itu banyak pencurian disedot gitu pakai pompa dari jaringan sekunder atau apa saluran sekunder atau saluran primer itu dia ngambil sendiri begitu ya. Jadi kalau ditanya itu irigasi apa Bu? Itu irigasi ilegal. Ya, itu kalau dari sisi ini ya, pemerintah ya. Cuma kan petani kan mencari cara gimana supaya tanaman bisa tetap tumbuh. Nggak ada air, nggak hujan-hujan gitu kan. Bulan apa tuh kemarin-kemarin tuh kan panas terus ya nggak hujan. Nah, sekarang aja nih sudah banyak, sudah hujan, alhamdulillah. Oke, gitu ya, Deska ya. Penjelasan dari saya. Ibu punten satu lagi, Ibu. Ya, boleh. Mau mastiin, jadi kan kalau misalkan air irigasi ini langsung masuk ke lahan pertanian itu berarti kan itu memanfaatkan sumber air alami bukan sih, Bu? Sebentar, saya tanya dulu. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari sungai kah? Sumbernya dari jaringan irigasi teknis kah? Sumbernya dari waduk kah? Atau dia pengambilan bebas menggunakan pompa dari
Misalnya, ada sungai ini mengalir, sungai ya, bukan jaringan irigasi ya, bukan saluran irigasi. Kalian harus bedakan antara sungai dengan saluran irigasi. Kalau orang ada pakai pompa di saluran irigasi, berarti itu ilegal. Tapi kalau ada orang mengambil air dari sungai ya, sungai itu kan sumber air. Itu boleh, itu bukan ilegal namanya ya. Beda lagi ya. Jadi makanya saya tanya balik, airnya sumbernya dari mana itu? Jadi kalau yang saya lihat itu Bu, di situ ada plangnya gitu, tulisannya tuh dari apa ya Bu? Itu tuh dari primer itu loh Bu, dari Bendungan Pamarayan. Oh, ya gak boleh. Itu Jadi namanya, itu jaringan irigasi itu milik pemerintah ya. Harus bayar dia, kecuali memang kalau dia bayar ya. Saya nggak tahu itu bayar apa enggak tuh. Kalau nggak bayar berarti dia mencuri air, itu tidak boleh. Ya. Begitu. Jadi kalau ditanya apakah itu tradisional bukan? Itu pencurian bukan tradisional. Tradisional itu mana ya? Tadi ada nggak ya? Sebentar ya. Mungkin tadi terlewat kah? Nah, kayak begini nih guys. Nih ada pompa kan nih, lihat nih. Jadi misalkan ini sungai gitu kan. Terus dipompa airnya, terus pakai selang itu yang besar sampai jauh gitu ya, yang selangnya itu bisa menggembung, bisa kita lipat itu, kita gulung itu. Nah, ini berarti irigasi tradisional. Ini bukan pencurian air kalau memang dia ada stasiun pompa yang mengambil airnya dari sumber air ya, sungai, waduk gitu ya, itu boleh. Tapi kalau pompanya itu ngambilnya dari jaringan irigasi teknis, itu tidak boleh ya. Nanti kalau kalian punya sawah atau orang tuanya punya sawah, nggak boleh ya, itu tidak halal, itu nyuri namanya. Kalian lapor ke apa ya, kalau misalkan terjadi seperti itu ke balai besar sungai ya, biasanya itu kan yang mengurusi bendungan apa segala macam itu di sana kan dia mengatur ya ke apa, pengaturan wilayah untuk pengairan dari bendungan apa gitu ya. Itu bukan wewenangnya Dinas Pertanian ya. Makanya ini emang agak-agak gimana gitu ya. Usernya adalah orang petani-petani, tapi yang membangun itu bukan orang pertanian, tapi dari Dinas PU gitu. Jadi ya seperti inilah ya. Kadang kita ya kasihan gitu sama petani. Pokoknya mereka gimana lah caranya bisa dapetin air, pupuk, ya benih, supaya bisa tetap nanem. Udah gitu kita yang menikmati lagi ya. Terus kitanya bilang mereka mencuri air. Mereka sih cuma berusaha, saya yakin lah ya. Mau korupsi gimana mereka ya. Mereka cuma ingin menanam. Harusnya pemerintah hadir untuk memberikan solusi. Ya, artinya ada yang salah dengan jaringan irigasi tersebut, harus diperbaiki ya. Kadang-kadang itu bocor apa ya, salurannya itu putus, entah itu karena hujan banjir terus rusak gitu ya, jaringan apa namanya, saluran primernya, saluran sekundernya rusak, banyak sampah, terus yang buang sampah itu kalian gitu kan, buang sampah sembarangan, minum ya, order online gitu, terus sampahnya semakin menumpuk, buangnya kemana suka-suka kalian. Ya itu ya, sebenarnya kita semua itu berperan di sana. Itu seperti satu apa ya, ya efek domino lah ya. Dengan kemudahan untuk membeli online, terus banyak kemasan plastik kita pakai. Jangankan itu, kalian mau makan juga pakai sarung tangan plastik kan? Emang itu bisa menguap? Enggak, itu dibuang tempat sampah. Tempat sampah langsung menguap sehari? Enggak, lama banget itu. Ya, dan itu kalau misalkan sudah terbawa air hujan masuk ke solokan, solokan kan mesti cari sungai. Airnya itu akan bawa terus sampai ke sungai, ya di sungai mampet lah ya. Yang petani yang kena ini. Oke, saya rasa cukup ya teman-teman untuk kuliah hari ini. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf.